Selamat datang kembali di kelasnya Bima Sujendra SIPMSI pada mata kuliah Birokrasi Pemerintahan Indonesia. Untuk materi hari ini kita akan membahas terkait dengan aparatur sipil negara atau disingkat ASN, di mana kita ketahui merupakan pekerjaan yang sangat favorit bagi masyarakat Indonesia, di mana orang-orang tua kita selalu cita-cita kebanyakan ya anaknya untuk dapat menjadi aparatur sipil negara. Nah, ketika kita berbicara tentang aparatur sipil negara, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, pengertian dari aparatur sipil negara ya atau disingkat ASN ini adalah profesi bagi pegawai negeri sipil. Nah, dalam kurung PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, perlu dipahami ya bahwa ASN ini terdiri dari dua. Yang pertama itu adalah PNS, yang kedua adalah P3K. Nah, jadi ketika kita dengar bahasa-bahasa yang ada di luar, itu kecenderungan akan banyak yang berbicara tentang PNS dibandingkan P3K ya. Jadi kalau dulu itu bahasa sederhananya P3K ini seperti pegawai honor gitu ya, pegawai kontrak, sementara PNS ini merupakan pegawai negeri sipil. Nah, menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ya, PNS itu berhak memperoleh yang pertama gaji ya tentunya yang didapatkan setiap PNS setiap bulannya. Ada juga yang namanya tunjangan, dalam artian tunjangan anak, misalnya tunjangan istri gitu ya, atau tambah-tambahan seperti uang makan. Kalau seperti dosen itu ada tunjangan fungsional dosen. Dan ada yang juga mendapatkan namanya fasilitas. Ini bagi PNS-PNS yang mungkin memiliki jabatan-jabatan. Misalnya seperti kalau di kantor gubernur, seperti di kantor gubernur, sekretaris daerah mendapatkan fasilitas berupa mobil dinas. Kabak Kasih mendapatkan fasilitas berupa motor dinas. Terus selain gaji, tunjangan, dan fasilitas, ASN itu berhak mendapatkan cuti. Nah, cuti yang paling sering diambil oleh PNS itu bagi yang wanita tentu cuti hamil ya, bagi yang pria maupun wanita itu bisa juga cuti haji. Nah, selain itu juga berhak mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah, jadi PNS itu enaknya ada mendapatkan pensiunan. Walaupun sudah pensiun atau sudah tidak aktif lagi bekerja sebagai PNS, tapi masih dibiayai oleh negara setiap bulannya melalui uang pensiunan. Terus yang berikutnya perlindungan. Ya, jelas karena PNS juga termasuk warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan baik secara keamanan maupun secara hukum. Terus pengembangan kompetensi. Jadi PNS itu tentu diberikan hak untuk mengembangkan dirinya. Misalnya pegawai-pegawai kantor yang dulu hanya lulusan SMA berhak melanjutkan ke pendidikan sarjana S1 bahkan sampai dengan S2, dan itu biasanya ada uang beasiswanya dari masing-masing instansi atau lembaganya. Kalau tidak ada uang beasiswa, tentu bisa menggunakan anggaran pribadi atau biaya secara pribadi. Masa kerja PNS sampai pensiun, batas usia pensiun PNS 58 tahun ya. Secara umum PNS itu pensiun pada umur 58 tahun, beda seperti PNS dosen. PNS dosen itu baru pensiun pada umur 65 tahun. Sedangkan kalau menjadi profesor itu bisa diperpanjang hingga umur 70 tahun. Nah, kalau tadi sudah hak PNS, sekarang kita akan melihat hak P3K. Sama, mendapatkan gaji dan
tunjangan. Sama juga mendapatkan cuti, mendapatkan perlindungan, pengembangan kompetensi. Nah, ini yang menjadi catatan, masa kerja P3K hanya setahun dan bisa diperpanjang. Ya, jadi hanya setahun dan bisa diperpanjang. Nah, setelah kita melihat hak PNS dan P3K tadi, maka dapat kita tarik perbedaannya ya, bahwa ternyata PNS mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sedangkan P3K tidak. Nah, kalau P3K ini ya memang tidak mendapatkan pensiun, tetapi dalam aturan P3K ini akan mendapatkan yang namanya pesangon. Nah ya, jadi kalau pensiun per bulan, pesangon itu 1 kali pemberian dan selesai. Nah, terkait masa kerja, PNS sampai pensiun, sedangkan P3K hanya setahun dan bisa diperpanjang. Jadi, kalau PNS sampai pensiun umur 58, gitu kan. Sedangkan P3K per tahun. Nah, apabila kinerjanya selalu baik, kemungkinan besar akan diperpanjang. Tapi apabila kinerjanya buruk, tentu tidak akan diperpanjang. Nah, jadi kerja P3K ini seperti dalam bayang-bayang ya, selalu harus dengan perform terbaik. Beda dengan PNS. Tapi dengan metode P3K ini ya, sebenarnya akan lebih efisien di dalam pelaksanaan tugas-tugas ASN apabila PNS juga diberlakukan seperti itu. Karena dengan seperti ini maka menuntut ya PNS maupun P3K itu tampil dengan perform terbaiknya atau kinerja terbaiknya. Nah, untuk jabatan ASN sendiri ya, itu terbagi ada beberapa. Yang pertama di sini ada jabatan administrasi, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Misalnya itu kementerian ya, ada banyak sekali kementerian di Indonesia, masuk ada kesehatan, pendidikan ya, itu semua berurusan dengan masalah pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Ada juga Polri ya, Polisi Republik Indonesia, dan juga ada TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah, kalau di daerah itu ada yang namanya SKPD, Satuan Kerja Pangkat Daerah, yang kalau dipermudah itu sering di masyarakat itu dinas-dinas daerah. Ada dinas pendidikan, dinas kesehatan gitu ya, dan lain-lain. Jadi jabatan administrasi ini yang berurusan dengan pelayanan publik. Nah, berikutnya ada jabatan pimpinan tinggi, adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah non-kementerian. Sebagai contoh ada Badan Intelijen Negara, ada Badan Narkotika Nasional, ada Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan lain-lain. Jadi adanya jabatan pimpinan tinggi ini adalah untuk menunjang kerja lembaga kementerian. Ya, kadang beberapa pendapat juga mengatakan ya bahwa adanya jabatan pimpinan tinggi ini seperti mubazir, membuang-buang anggaran negara saja gitu. Contohnya seperti Badan Intelijen Negara ya. Ini kan intelijen ini kan sudah dipegang oleh yang namanya kepolisian dan juga TNI. Kenapa harus dimunculkan lagi yang namanya BIN gitu. Terus ada Badan Narkotika Nasional, padahal kan sudah ada kepolisian yang mengurusi masalah narkotika ya. Terus ada Badan Pengawasan Obat dan Makanan, ini kan sudah ada yang namanya Dinas Kesehatan. Jadi beberapa pendapat pakar itu mengatakan bahwa ya jabatan pimpinan tinggi ini mubazir atau membuang-buang anggaran negara. Karena ya status jabatan pimpinan tinggi ini dikepalai oleh seseorang yang statusnya atau jabatannya setara dengan menteri di negara Republik Indonesia. Nah, selain itu ada juga yang namanya jabatan fungsional, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Sebagai contoh, guru atau dosen ya.
Terus ada staf ahli, ada dokter, perawat, notaris, dan lain-lain. Jadi dalam jabatan fungsional ini ya, guru dan dosen, staf ahli, dokter, perawat, notaris, dan lain-lain ini memiliki fungsional. Dalam artian, tidak semua orang bisa menjadi guru atau dosen ya dalam waktu seketika. Termasuk juga staf ahli, dokter, perawat, notaris, membutuhkan proses ya. Nah, ini ada kewajiban dari aparatur sipil negara ya, menurut Undang-Undang Nomor 5 tadi ya. Yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Nah, jadi terkadang ASN ini ya, terutama misalnya kita lihat dosen lah ya sebagai ASN di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, agak lucu gitu ketika dosen mengkritik pemerintah itu sendiri, gitu ya. Kadang dosen ini lupa, misalnya saya contohkan, bahwa dosen itu juga merupakan ASN. Dalam aturan ASN ya, harus taat kepada pemerintah yang sah. Gitu. Nah, makanya saya agak bingung juga ya, ketika melihat kita dosen-dosen ini mengkritik secara umum gitu, dalam konteks di luar pembelajaran misalnya di sosial media gitu ya, kritik keras pemerintah misalnya dosennya ASN ya. Nah, tapi kalau dalam konteks pembelajaran tentu tidak ada masalah karena itu sebagai percontohan atau informasi yang perlu disampaikan dalam pembelajaran. Yang berikutnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang ya, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Nah, dalam konteks ini ya, untuk ASN di Indonesia saat ini sepertinya banyak oknum ya yang tidak melakukan dengan penuh pengabdian ya, bahkan merasa bahwa pekerjaannya ini merupakan beban berat dalam hidupnya. Banyak juga yang tidak jujur dengan memanipulasi berbagai macam data pekerjaannya dan tidak bertanggung jawab di dalam pekerjaannya. Misalnya sering meninggalkan pekerjaannya dalam pemberian pelayanan, misalnya di kantor-kantor kelurahan, kecamatan gitu ya, sulit ditemui. Nah, yang berikutnya bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan ini ya, sampai saat ini ASN ini bermasalah dalam hal ini. Kebanyakan ASN itu ya tidak mau ditempatkan di wilayah-wilayah NKRI yang sarana dan prasarananya tidak memadai, seperti pelosok-pelosok daerah ya, termasuk di Kalimantan Barat sendiri. Banyak guru yang tidak mau ditempatkan di pelosok-pelosok daerah yang ada di Kalimantan. Banyak dokter ataupun perawat yang tidak mau, menolak, bahkan melakukan berbagai macam cara agar tidak ditempatkan di daerah dengan praktek-praktek korupsi terjadi itu di Indonesia ya. Nah, ini ada banyak sekali ya problematika aparatur sipil negara di Indonesia ya. Dari kurangnya jumlah ya, kalau kita lihat memang data di lapangan ya, dan fakta di lapangan jumlah ASN di Indonesia itu kurang. Kita bisa lihat ya, di tingkat desa aja harusnya sekretaris desa itu seorang PNS gitu. Tapi faktanya di banyak desa itu bukan PNS gitu, sekdes itu. Padahal secara aturan harusnya PNS gitu ya. Terus di kantor-kantor kelurahan, kecamatan misalnya itu jumlah ASN-nya itu tidak memadai dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang melakukan pelayanan di beberapa daerah. Gitu ya. Kalau di kota-kota sih saya rasa sudah cukup ya, tapi di daerah-daerah itu yang sering mengalami kekurangan. Terus korupsi ya, ini menjadi masalah utama ya aparatur sipil negara di Indonesia, korupsi ya. Ini karena faktor birokrasi tadi yang berbelit-belit.
Jadi memunculkan yang namanya korupsi. Hampir seluruh lembaga kementerian ya di Indonesia itu terjerat kasus korupsi, termasuk Kementerian Agama yang juga terjerat kasus korupsi. Yang kita pahami bahwa Kementerian Agama itu harusnya kementerian yang paling bersih, gitu kan? Tetapi faktanya telah terjadi korupsi juga di dalamnya. Terus nepotisme ya, ini sangat jelas sekali di ASN sering muncul ya, baik sebagai PNS maupun P3K ya. Kemampuan kerja ya, termasuk jadi banyak ASN kita itu kemampuan kerjanya tidak sesuai dengan bidang kerjanya. Ya, misalnya yang tua-tua diletakkan di bagian IT, ternyata gaptek, tidak paham dengan teknologi. Alhasil kerjanya pun berantakan, pelayanan menjadi semakin lambat. Ya. Berikutnya minimnya kompetisi. Jadi ASN ini tidak ada kompetisi di dalamnya karena pengaruh besar dari yang adanya nepotisme. Siapa yang dekat dengan pimpinan, maka dia akan dengan cepat dipromosikan untuk naik jabatan. Minimnya inovasi. Ya, sebenarnya secara aturan ya, ASN itu tidak bisa terlalu banyak berinovasi karena pekerjaan harus sesuai dengan peraturan. Sebagai contoh, misalnya di dalam pembuatan kartu keluarga, kan ada syarat-syaratnya. Memiliki KTP, ya, akte lahir gitu kan, pengantar dari RT, pengantar dari kelurahan gitu, pengantar dari kecamatan baru ke Dukcapil gitu kan. Tapi apabila tidak dilengkapi tidak dapat diproses. Nah, terus ada ASN yang melakukan inisiatif, udah nggak apa-apa kita proses saja gitu kan. Alhasil menjadi masalah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan persyaratan. Tapi di Indonesia biasanya itu bisa dilakukan. Nanti akan menjadi kasus korupsi dengan memberikan sedikit imbalan kepada oknum-oknum ASN yang tidak bertanggung jawab tersebut. Terus masalah yang berikutnya adalah kesadaran diri yang rendah. Di mana ASN kita itu ya, oknum-oknumnya itu banyak yang malas di dalam bekerja, ogah-ogahan gitu ya. Sering ditemukan itu datang pagi absen langsung kabur, dicari tidak ada, siang balik lagi absen kabur, sore kabur, sering ya terjadi itu. Tapi ingat itu hanya oknum-oknum ASN ya, tidak semua ASN seperti itu. Yang berikutnya adalah kurang kesejahteraannya. Jadi ASN ini gajinya nggak besar sebenarnya, tapi dituntut kerja dengan jam waktu yang sangat tinggi. Masuk jam 8, pulang jam 5 sore misalnya. Dengan gaji sekian juta, tentu ya ini tidak akan mampu mengcover kehidupannya gitu ya. Terus lingkungan kerja, disiplin yang buruk dan lain-lain ya. Masih banyak sekali problematika ASN yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar karena materi ini akan saya upload di YouTube. Baik, itu saja. Saya akhiri sesi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.